Selamat pagi Pak Guru. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Pak akan absen terlebih dahulu. Siapa yang hadir hari ini? Ya, 2 orang ya. Keterangannya apa? Oke, oke, baik. Terima kasih. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Sudah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, atur PPM kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Izinkan saya berdoa dengan kata saya, yaitu Kristus Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan belajar. Tuhan Yesus memberkati kami, jangan menghuni kami, karena kami juga terima kasih karena Kau telah menjaga kami dari pagi hingga sekarang ini, Tuhan. Sekarang kami akan belajar, Tuhan memberkati kami, semoga kami bisa belajar dengan baik, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dari kami, Tuhan. Haleluya, amin. Oke, terima kasih untuk Arthur yang sudah memimpin doa. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan belajar tentang berpikir secara komputasional. Apa? Komputasional. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir secara komputasional. Ya. Perhatikan, kita akan belajar modul 2 KKA coding dan kecerdasan artifisial. Di modul yang kedua yaitu tentang berpikir secara komputasional. Apa itu berpikir secara komputasional? Ya, dan baik, semua perhatikan sini. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita harus buat dulu kesepakatan kelas. Ya, jadi kesepakatan kelas untuk hari ini, untuk pelajaran saat ini. Yang pertama, itu tidak boleh ribut di dalam kelas. Dan yang kedua, itu memperhatikan penjelasan guru. Dan kesepakatan kelas yang ketiga itu adalah dilarang bercerita, dilarang makan di dalam kelas, dan yang keempat itu dilarang bercerita di dalam kelas. Nah, sebelum kita mulai dengan pelajaran, Pak ini tanyakan kepada anak-anak semua. Pernahkah anak-anak menggoreng telur di rumah? Pernah? Ya, pernah. Semuanya sudah pernah ya? Oke, baik. Kalau begitu, nanti sebentar akan ada penjelasan lanjutan. Ya, sekarang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran ini ada 2. Yang pertama, yaitu setelah berdiskusi dan mengamati berbagai permasalahan, murid dapat menganalisis permasalahan sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan pendekatan berpikir komputasional. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah kegiatan menganalisis, murid dapat mengevaluasi solusi dari permasalahan yang telah dirancang menggunakan pola pikir komputasional. Oke, sebelum kita mulai dengan pelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, untuk ice breakingnya, itu kita akan melakukan ice breaking, belajar berpikir secara komputasional dengan gajah dan semut. Kebalikan dari gajah dan semut. Kalau kita tahu bahwa gajah itu kan besar, semut itu kan kecil. Nah, sekarang kita mau belajar
berpikir komputasional tetapi kebalikan. Jadi kalau gajah kecil, kemudian dia mempunyai belalai, kemudian semut itu kecil, gajah itu besar, tetapi kita balik maka semut itu besar, gajah itu kecil. Sudah siap untuk melakukan speaking? Oke, Pak, minta semua berdiri. Jadi semut itu apa? Kecil, gajah itu besar. Kita balik ya, gajah menjadi besar dan semut menjadi kecil. Oke. Ya, semangat. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Gajah besar, semut kecil. Besar, semut kecil. Gajah, semut, besar, kecil, besar. Semut, gajah, kecil, besar. Itu adalah ice breaking, berpikir secara komputasional. Ayo tepuk tangan untuk semua. Oke, silakan dulu kembali. Lanjut pada penjelasan materi. Perhatikan semua ke depan. Ya. Apa itu berpikir secara komputasional? Pengertian, apa itu berpikir secara komputasional? Ya, perhatikan. Pengertian berpikir secara komputasional. Yang pertama adalah cara berpikir seperti komputer. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Dan yang ketiga adalah membantu kita memahami dunia digital. Ya, pentingnya berpikir secara komputasional. Pentingnya berpikir secara komputasional yang pertama, itu dapat membantu kita menyelesaikan masalah menjadi lebih mudah. Dan yang kedua itu adalah berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang ketiga melatih kita berpikir teratur dan tidak bingung. Dan yang keempat itu berpikir secara komputasional dapat membantu kita lebih teliti dan tidak gampang salah. Nah, di dalam berpikir secara komputasional itu ada 4 prinsip utama yang harus kita gunakan. Ada 4 prinsip. Yang pertama, dekomposisi atau memecahkan masalah. Nah, untuk hari ini Pak jelaskan keempat prinsip berpikir secara komputasional. Tetapi untuk materi hari ini Pak hanya fokus pada prinsip yang pertama, yakni memecahkan masalah atau dekomposisi. Apa itu dekomposisi atau memecahkan masalah? Ya, jadi dekomposisi artinya masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dipahami. Contoh, ketika mau membuat kerajinan dari kertas, pecah menjadi langkah. Siapkan alat, gambar pola, gunting lalu tempel. Itu kan 4 orang. Kalau dalam 4 orang berarti 1 orang yang siapkan alat, 1 orang yang gambar, 1 orangnya buat pola, lalu 1 orang gunting. Sehingga pekerjaannya itu dilakukan secara bersama-sama, secara berurutan, sehingga tidak menyita waktu. Artinya kita berpikir secara komputasional. Jadi berurutan ya. Itu berpikir secara komputasional. Jadi secara berurutan. Jadi kalau kita mau buat kerajinan dari kertas, maka yang pertama itu harus siapkan dulu dia punya alat. Yang kedua, gambar. Yang ketiga, kita buat dulu pola. Dan yang keempat, kita gunting lalu tempel. Itu prinsip yang pertama. Berpikir secara komputasional yang pertama, yakni dekomposisi. Dan prinsip yang kedua, berpikir secara komputasional adalah recognition atau mencari pola.
Apa itu mencari pola? Mencari pola artinya mencari hal-hal yang mirip atau berulang supaya kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Contoh, kalau kita sudah tahu cara melipat kertas menjadi pesawat, maka kita pakai pola itu juga untuk melipat bentuk lainnya. Ya. Dan prinsip yang ketiga adalah abstraksi. Ya, abstraksi atau menyaring informasi penting. Ya. Abstraksi atau menyaring informasi yang penting saja. Artinya bahwa fokus hanya pada informasi yang penting dan menyaringkan hal yang tidak perlu. Contoh abstraksi. Contoh abstraksi yakni saat membuat zona kelas. Saat kita membuat zona kelas, maka cukup gambar meja kursi dengan papan tulis. Tidak perlu lagi gambar lain dengan siswa atau lemari dan lain sebagainya ya. Dan abstraksi. Abstraksi itu informasi yang penting, kemudian memberikan hal-hal yang kita perlu. Dan yang ketiga, yang keempat, prinsip berpikir secara komputasional yang keempat yaitu algoritma atau membuat langkah-langkah atau petunjuk. Artinya, menyusun langkah-langkah yang jelas dan terurut untuk menyelesaikan suatu tugas. Contoh, langkah algoritma. Itu contoh. Tadi pagi datang sekolah. Mau pakai sepatu, maka berpikir secara algoritma, maka yang pertama kita harus ambil kaos kaki, kenakan kaos kaki. Sesudah mengenakan kaos kaki, kemudian ambil kaos kaki, pakai, kemudian ambil sepatu, pakai sepatu, ikat tali sepatu, Pak. Itu namanya algoritma. Berurutan ya. Jadi ambil kaos kaki, pakai kaos kaki, kenakan sepatu, ikat tali sepatu, kemudian berangkat ke sekolah. Sampai di sini, mengerti? Nah, bagaimana perasaan anak-anak ketika belajar tentang berpikir secara komputasional? Senang atau tidak? Senang. Aduh, apa yang telah kalian pelajari? Berpikir secara komputasional. Itu sebentar. Ya, tentang langkah-langkah 4 prinsip itu sudah mengerti. Berpikir secara komputasional itu sudah paham. Nah, sekarang coba kita untuk hari ini akan fokus pada prinsip yang pertama, yakni dekomposisi atau memecahkan masalah. Artinya masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil adalah yang mudah diselesaikan. Contoh, membuat kerajinan kertas. Ya, sekarang Pak berikan LKPD. Di dalam LKPD di sini sudah ada masalah besar, nama kelompok, langkah dekomposisi, langkah yang dilakukan dan siapa yang bertugas ya. Pak, ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Kalau di dalam 3 kelompok ya, ini kelompok 3. Oke, silakan. Kelompok yang sudah selesai bisa maju ke depan untuk presentasi. Ya, cepat, bisa dipercepat. Ya, ada kelompok yang sudah selesai. Ya, kita fokus pada dekomposisi. Contoh, pecah menjadi langkah. Siapkan. Contoh, kerajinan dari kertas. Pilih salah satu persoalan yang ada. Mungkin acara ulang tahun, membuat taman mini, dekorasi keras, atau membuat lomba. Silakan pilih salah satu. Ya, adakah kelompok yang sudah selesai? Ya, coba pilih salah satu. Nama kegiatan, langsung tulis nama kegiatan, kemudian langkah-langkah yang mau dilakukan. Coba, satu kelompok pilih satu kegiatan, kemudian ini pilih salah satu kegiatan. Contoh ini, langsung tulis di sini. Nama kegiatan, langkah-langkahnya apa? Coba. Untuk dekomposisi atau memecahkan masalah. Ayo.
Ada kelompok yang sudah selesai? Nama kegiatannya apa? Ayo diskusi. Nama kegiatannya apa? Langsung langkah-langkahnya. Nama kegiatan dan langkah-langkahnya. Nama kegiatan dan langkah-langkahnya. Mana? Ini. Nama kegiatan. Mana? Ini. Nama kegiatannya apa? Nama kegiatannya apa? Yang mau dibuat. Ya, ada yang sudah? Mana? Kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ada kelompok yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Ayo tepuk tangan, ayo semangat. Ya, kita berpikir secara profesional ya. Jadi, yang pertama kita fokus pada prinsip yang pertama, yakni dekomposisi atau memecahkan masalah ya. Masalah besar dipecah menjadi kecil-kecil agar lebih mudah diselesaikan. Contoh, membuat kerajinan dari. Ada yang sudah? Ya, semuanya maju. Semuanya silakan maju presentasi di depan. Oke, semuanya. Teman yang lain tetap situ. Langsung, semuanya. Ya, langsung baca. Ya, coba. Teman yang lain coba perhatikan karya semuanya. Ya, membuat taman mini di kelas. Ya, nama kegiatan. Langkah-langkahnya. Ya, silakan. Bersih-bersih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Silakan duduk. Kelompok 2. Oke, Bet. Langsung, nama kegiatannya. Ya, menyiapkan sarapan. Nama kegiatan menyiapkan sarapan. Ya, silakan. Langkah-langkahnya. Menyiapkan alat. Menyiapkan bahan. Ya, memasak telur dan menyiapkan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, next kelompok 1. Ya, nama kegiatannya acara ulang tahun. Kita lihat langkah-langkahnya dan komposisinya. Ya, dia kelompok tangan untuk kelompok 1. Ya, dari acara ulang tahun. Yang pertama menyiapkan dekorasi, undang teman-teman, menyiapkan makanan dan membuat dekorasi untuk acara. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Prinsip berpikir secara komputasional dekomposisi, artinya bahwa masalah besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil ada lebih mudah dipahami. Ternyata anak-anak sudah bisa memahami. Oke. Refleksi dan kesimpulan. Kita sudah sampai pada akhir. Kesimpulan bahwa berpikir secara komputasional adalah cara kita berpikir teratur, logis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua itu adalah kita belajar memecah masalah menjadi pola dan kita membuat langkah solusi. Dan yang ketiga adalah untuk belajar kode AI dan juga berguna dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pelajaran
hari ini Pak akhiri sampai sini, dan untuk melatih anak-anak, Pak akan membagikan tugas rumah untuk dikerjakan di rumah. Baik. Untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri sampai sini, dan anak-anak boleh istirahat. Oke, baik. Selamat pagi untuk semuanya. Oke.